Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMKN Ngadirojo tahun pelajaran 2021-2022. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang telah diterima di sekolah ini. Semoga kedepannya kalian akan memperoleh prestasi yang gemilang di sekolah ini. Pada hari ini saya akan mengantarkan materi MPLS mengenai COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Redi Yuniarto. Saya adalah salah satu guru pengampu pelajaran produktif agribisnis perikanan air tawar. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka akan saya mulai presentasi tentang COVID-19. COVID-19 masih belum berakhir. Pada pertemuan yang berbagai ini akan saya ulas kembali apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dengan kata lain, SARS-CoV-2 adalah nama virusnya, sementara COVID-19 adalah nama penyakitnya. Nah, bagaimana COVID-19 ini menular? Penularan terjadi melalui droplet atau tetesan cairan dari hidung atau mulut yang menyebar pada pembawa virus COVID-19 ketika batuk, bersin, atau meler. Tetesan cairan tersebut bisa berpindah kepada orang lain dengan dua cara. Yang pertama, terhirup oleh orang yang berada di radius 1,5 sampai 2 meter dari sumber. Yang kedua, menyentuh permukaan yang tercemar tetesan cairan, lalu kemudian menyentuh mulut, hidung, mata, yang dilakukan sebelum cuci tangan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, rajin cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan berbasis alkohol minimal 60%. Jaga jarak dengan orang yang tampak sakit sejauh 1,5 sampai 2 meter. Yang ketiga, gunakan masker. Jika sakit, kurangi bepergian agar tidak menyebarkan virus tersebut ke orang lain. Ketika harus keluar rumah, pakailah masker. Jika bersin, tutup mulut dan hidung dengan siku atau dengan tisu, dan buanglah tisu sesegera mungkin di tempat yang aman. Manajemen penggunaan masker. Yang pertama, cara memakai masker yang benar, yaitu ada beberapa tahap. Tahap pertama, cuci tangan dengan sabun dan air atau bersihkan tanganmu menggunakan alkohol. Yang kedua, jangan menyentuh masker wajah saat menggunakannya. Segera cuci tangan dan bersihkan tangan saat kamu tidak sengaja menyentuhnya. Tahap ketiga, pastikan hidung, mulut, dagu tertutup sepenuhnya sehingga tidak ada celah di tepi masker. Yang keempat, jangan pernah meminjamkan masker Anda ke orang lain. Selanjutnya, cara yang tepat untuk melepas masker wajah meliputi 1. Cuci tangan dengan sabun dan air atau bersihkan dengan menggunakan alkohol sebelum melepasnya. Yang kedua, lepaskan masker wajah. Jangan menariknya ke bawah untuk menghindari kontaminasi. Yang ketiga, setelah dilepaskan, lipat masker wajah ke dalam bagian yang menyentuh mulut. Yang keempat, untuk masker sekali pakai, gulung maskermu menggunakan tisu dan masukkan ke dalam kantong yang tertutup. Yang kelima, masker wajah dan tisu bekas harus dibuang di tempat sampah yang tertutup. Selanjutnya, cara membersihkan masker wajah yang dapat digunakan kembali. Tahapannya yaitu cuci masker wajahmu yang dapat digunakan kembali di sela-sela penggunaan. Yang kedua, gunakan deterjen. Ketiga, keringkan sepenuhnya dan pastikan tidak terkontaminasi.
Selanjutnya, cara menyimpan masker wajah yang dapat digunakan kembali. Tahapannya adalah lipat masker wajah yang dapat digunakan kembali ke dalam sisi yang menyentuh mulut. Yang kedua, simpan masker di tempat yang kering dan terhindar dari kontaminasi. Yang ketiga, pastikan masker tetap kering selama penyimpanan. Bawalah masker dan tisu wajah cadangan dan masukkan ke dalam kantong tertutup dimanapun Anda pergi. Siapkan kantong tertutup lainnya untuk menyimpan masker dan tisu wajah yang telah digunakan. Bawalah kantong terpisah untuk masker bekas dan tidak terpakai lagi untuk mencegah kontaminasi silang. Beri tanda pada kantong untuk menghindari kebingungan. Selalu cuci masker wajah yang dapat digunakan kembali setelah penggunaan. Protokol kesehatan apa saja yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran? Dalam kegiatan pembelajaran nanti akan ada kegiatan pertemuan tatap muka, sehingga kalian harus mengetahui hal-hal apakah yang perlu diperhatikan agar terhindar dari COVID-19. Pada prinsipnya ada 3 prinsip yang senantiasa harus kalian lakukan selama di sekolah, yaitu selalu menjaga jarak, memakai masker, dan melakukan cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, sebelum berangkat sekolah, pastikan diri Anda dalam keadaan sehat. Jika merasa sakit atau kurang enak badan, maka silahkan menghubungi wali kelas, bisa menggunakan WhatsApp atau telepon ke nomor wali kelas. Nah, perlu diketahui bahwa kemungkinan besar di sekolah nanti tidak ada kantin yang buka, sehingga diharapkan siswa-siswi membawa bekal makanan dari rumah. Selain itu juga peralatan dan minum sendiri, sehingga dilarang untuk meminjamkan peralatan makan kepada temannya. Ketika berangkat sekolah, dilarang untuk mampir di tempat lain untuk menghindari penularan selama perjalanan ke sekolah, dan pengantar tidak boleh menunggu atau berkerumun di depan sekolah, sehingga diharapkan pengantar langsung pulang setelah mengantar siswa. Jika menggunakan angkutan umum, maka silahkan melakukan protokol kesehatan, gunakan masker dan tetap jaga jarak ketika menggunakan transportasi umum. Nah, ketika berada di sekolah, ada hal-hal yang perlu dilakukan, seperti melakukan pemeriksaan suhu saat melakukan memasuki lingkungan sekolah, dan dipastikan suhu tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius. Nah, jika kalian memasuki lingkungan sekolah, kalian harus antri sehingga tidak terjadi kerumunan baik masuk lingkungan sekolah maupun ketika kalian masuk ruang kelas. Pastikan melakukan cuci tangan pada wastafel yang telah disediakan di depan kelas atau di lingkungan sekolah. Selanjutnya, pastikan desinfektan dan sabun tersedia di kelas. Jadi nanti di setiap kelas akan disediakan sabun dan desinfektan masing-masing, sehingga ini bisa digunakan untuk melakukan sterilisasi sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Nah, untuk siswa yang piket, maka diharapkan berangkat lebih pagi, sehingga ketika pembelajaran dimulai sudah siap digunakan.
Nah, ketika berada di dalam ruang kelas, maka diharapkan siswa-siswi tetap mengatur jarak sekitar 1-2 meter ketika mengikuti KBM selama proses pembelajaran berlangsung. Hal yang lain yang perlu dihindari adalah berkerumun ketika jam istirahat, dan diharapkan untuk tetap berada di dalam kelas ketika jam istirahat tersebut berlangsung, kecuali saat melakukan sholat zuhur. Demikian presentasi singkat saya tentang COVID-19. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.